Pernah nggak sih kita ngerasa kalau iman di zaman sekarang ini rasanya kok jadi terlalu santai ya? Ada satu kebenaran yang penting banget tapi seringkali kita lupakan, yaitu kekudusan Allah. Nah, hari ini kita akan coba bedah konsep yang luar biasa ini lewat kacamata seorang teolog hebat, R.C. Sproul. Yuk, kita mulai. Oke, coba deh kita jujur sama diri sendiri. Kalau saya tanya, Tuhan itu seperti apa? Apa yang pertama kali muncul di kepala Anda? Mungkin kasih, pengampunan, atau sumber kekuatan. Dan itu semua benar kok. Tapi ada satu aspek yang menurut Sproul sering banget kita lewatkan, padahal aspek inilah yang jadi inti dari segalanya. R.C. Sproul ngelihat ada satu tren di mana kita seringkali memperlakukan Tuhan itu kayak, ya teman nongkrong kita, atau motivator pribadi, Tuhan yang fungsinya mirip life coach, yang siap ngasih semangat pas kita lagi butuh. Nah, dalam prosesnya, tanpa sadar kita jadi lupa sama keagungannya dan kebesarannya. Dan yang paling penting, kita lupa esensi dari siapa dia sebenarnya, bahwa dia itu kudus. Terus gimana caranya kita bisa benar-benar paham apa itu kekudusan? Kayaknya nggak ada gambaran yang lebih kuat dan lebih jujur daripada kisah Nabi Yesaya. Kisah inilah yang akan jadi pegangan kita untuk melihat seperti apa sih rasanya perjumpaan yang sesungguhnya dengan Tuhan itu. Coba deh, kita perhatikan baik-baik. Para serafim, makhluk surga yang ada di hadirat Tuhan, mereka nggak berseru, pengasih, 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 atau adil, adil, adil. Bukan. Mereka mengulang satu kata sampai 3 kali. Kudus. Dalam tradisi Ibrani, pengulangan 3 kali itu adalah bentuk penekanan yang paling tinggi. Dan ini satu-satunya atribut Tuhan yang digambarkan seperti ini di seluruh Alkitab. Ini nunjukin betapa sentralnya sifat ini. Jadi apa sih sebenarnya arti kudus itu? Ini bukan cuma salah satu sifat Tuhan di antara sifat-sifat lainnya. Menurut Sproul, inilah esensinya. Kudus itu artinya berbeda, berbeda secara total, ada di kategorinya sendiri, terpisah dari segala sesuatu yang ternoda, dalam kesempurnaan dan kemurnian yang absolut. Dan lihat dampaknya buat manusia. Begitu menyaksikan kekudusan Tuhan, reaksi Yesaya itu bukan sukacita atau rasa nyaman, sama sekali bukan. Reaksinya adalah teror yang luar biasa. Dia hancur, dia langsung sadar akan setiap ketidaksempurnaan dirinya. Ternyata, perjumpaan sejati dengan kekudusan itu nggak nyaman, tapi justru sangat menyadarkan. Pengalaman Yesaya ini ngasih kita satu pelajaran yang penting banget. Bertemu dengan Tuhan yang kudus itu ibarat kita berdiri di depan cermin yang paling jujur dan paling terang. Kekudusannya secara otomatis menyingkapkan kondisi kita yang sebenarnya. Nggak ada filter, nggak ada yang bisa disembunyiin. Nah, ini dia logikanya yang menarik. Sproul bilang kita nggak akan pernah bisa benar-benar menghargai anugerah sebelum kita sadar betapa seriusnya dosa. Ibaratnya gini, kalau kita nggak sadar kita sakit parah, kita nggak akan pernah benar-benar bersyukur sama obatnya kan? Nah sama, keindahan anugerah Tuhan itu baru akan benar-benar bersinar terang saat kita paham betapa gelapnya realitas dosa di hadapan kekudusannya. Di sini kita bisa lihat jurang pemahamannya. Kita kan seringnya mengecilkan dosa. Menganggapnya cuma kesalahan kecil atau kekhilafan, mungkin bohong putih sedikit, ngegosip, atau rasa iri sesaat. Tapi dari sudut pandang Tuhan yang kudus sempurna, setiap dosa, sekecil apapun itu adalah sebuah pemberontakan. Bukan sekedar melanggar aturan, tapi menentang natur kudus Sang Pencipta itu sendiri. Dan kondisi ini berlaku untuk semua orang. Universal. Ayat ini menegaskan bahwa nggak ada satupun yang terkecuali. Kita semua, tanpa kecuali, gagal memenuhi standar kekudusan Allah yang sempurna. Inilah dilema terbesar kita sebagai manusia. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Gimana caranya Tuhan yang begitu kudus, yang harus menghakimi dosa, bisa sekaligus menjadi Tuhan yang penuh kasih, yang rindu punya hubungan sama kita, manusia berdosa? Kelihatannya ini masalah yang nggak mungkin bisa diselesaikan kan? Dan ternyata, inilah jawabannya. Sederhana, tapi begitu dalam. Menurut ajaran Sproul, dan juga inti dari iman Kristen, solusinya adalah salib. Ya, salib adalah satu-satunya titik di alam semesta, di mana dua natur Tuhan yang kelihatannya bertentangan, kekudusannya yang mutlak dan kasihnya yang tak terbatas, bisa bertemu secara sempurna. Oke, ayo kita bedah lebih dalam. Pertama, di salib, keadilan Tuhan yang kudus itu terpenuhi. Dosa nggak diabaikan atau disapu di bawah karpet. Dosa dihukum dengan sangat adil. Tapi yang kedua, di saat yang bersamaan, kasih Tuhan yang luar biasa itu dinyatakan. Dia sendiri yang menyediakan jalan keluar dengan menanggung hukuman itu bagi kita. Jadi, keselamatan itu murni hadiah, bukan sesuatu yang bisa kita usahakan.
Memahami semua ini bukan cuma sekedar latihan teologi loh, ini secara fundamental mengubah cara kita hidup. Ini memindahkan kita dari rasa takut yang melumpuhkan, seperti yang Yesaya rasakan tadi, menjadi sesuatu yang Alkitab sebut sebagai takut akan Tuhan. Sekarang ayo kita luruskan dulu artinya. Takut akan Tuhan itu bukan berarti kita hidup dalam ketakutan yang gemetaran terus-menerus. Bukan itu. Ini lebih ke hidup dengan kesadaran penuh akan siapa Dia. Sebuah rasa kagum yang suci, rasa hormat yang mendalam yang bikin kita gentar untuk meremehkannya. Inilah fondasi dari hubungan yang sehat dengan Tuhan. Dan saat kita hidup dalam kekaguman ini, hasilnya itu transformatif. Rasa hormat inilah yang jadi awal dari hikmat sejati. Ini mendorong kita untuk taat, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta dan kekaguman. Ini menginspirasi kita untuk mengejar kekudusan dan mengubah ibadah kita dari yang tadinya cuma rutinitas menjadi sebuah perjumpaan yang otentik. Ayat ini merangkum semuanya dengan sempurna. Seluruh hikmat sejati, seluruh kehidupan yang benar, itu semua dimulai dari satu titik. Kita mengakui siapa Tuhan dalam segala kekudusannya, dan kita merespons dengan rasa hormat dan kagum. Pada akhirnya inilah inti dari pesan Sproul, sebuah panggilan untuk kita semua untuk meninggalkan pemahaman yang dangkal tentang Tuhan dan kembali kepada gambarannya yang utuh seperti yang Alkitab nyatakan. Tuhan yang kudus tanpa kompromi, adil secara sempurna, dan pada saat yang sama penuh kasih yang melampaui akal. Jadi, sebagai penutup, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan pertanyaan ini. Kalau kita benar-benar menghayati kebenaran bahwa Tuhan yang kita sembah adalah kudus secara absolut, kira-kira bagaimana hal itu akan mengubah cara kita beribadah, cara kita mengambil keputusan, dan cara kita menjalani hidup kita sehari-hari?